Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Fitri Minenia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup protokol. Di mana ruang lingkup protokol itu terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama yaitu tata ruang. Di sini tata ruang itu merupakan tempat yang akan digunakan sebagai tempat aktivitas. Yaitu tata ruang harus dipersiapkan sesuai ketentuan tergantung dari jenis aktivitas tersebut. Baik, tata ruang di sini tuh terbagi menjadi 2. Tata ruang perangkat keras dan tata ruang perangkat lunak. Di sini, tata ruang perangkat kelas adalah berbagai macam perlengkapan yang diperlukan untuk maksud suatu kegiatan, berupa kursi, sofa, sound system, atau dekorasi, permadani, bendera, taman, dan lain dan sebagainya. Dan tata ruang perangkat lunak adalah personil yang terlibat dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan, seperti penerima tamu, pemandu acara, petugas keamanan, petugas konsumsi, dan sebagainya. Yang harus diperhatikan di sini dalam tata ruang yaitu ruang harus sesuai dengan kebutuhan. Jumlah kursi, jumlah meja itu harus diperhitungkan sesuai kebutuhan saat acara tersebut. Dan yang kedua, papan nama atau petunjuk yang diperlukan untuk memberi petunjuk bagi tamu acara. Yang ketiga, tata suara yang memadai disesuaikan dengan tata ruang dan tempat. Yang keempat, tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Dan berikutnya, yang kedua yaitu tata upacara. Tata upacara di sini adalah urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan rules atau sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan itu diperhatikan jenis kegiatan, bahasa pengantar yang dipergunakan, dan materi aktivitas. Yang ketiga yaitu tata tempat. Tata tempat merupakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam hal tata produk para pejabat yang biasanya itu didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan administratif atau struktural, dan kedudukan sosial. Yang keempat yaitu tata busana. Tata busana adalah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat, undangan, maupun pelaksana kegiatan tersebut. Jadi tata busana harus ditentukan atau dicantumkan pada saat undangan dikirimkan, dan baik formal maupun informal. Yang kelima yaitu tata warkat. Tata warkat merupakan pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tata warkat yaitu poin ke-1. Daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya adalah disiapkan sesuai dengan jenis atau keperluan kegiatan. Yang kedua, jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas tempat kepentingan serta tercapainya tujuan kegiatan sendiri. Yang ketiga, untuk undangan sedapat mungkin dibakukan untuk setiap jenis kegiatan, baik mengenai formal, isi, dan sebagainya. Yang keempat, menulis nama orang yang diundang hendaknya secara benar dan jelas, baik mengenai nama, pangkat, jabatan, dan alamatnya. Yang kelima, yaitu dalam undangan perlu dijelaskan undangan diperuntukkan beserta istri atau suami atau tidak. Tidak dibenarkan dalam undangan resmi disebutkan undangan berlaku untuk beberapa orang. Yang keenam, yaitu mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah penempatan duduknya. Yang ketujuh, mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang dikenakan. Yang kedelapan, menentukan batas waktu penerimaan tamu. Yang kesembilan, catatan dalam undangan agar memberitahukan kehadirannya atau ketidakhadirannya. Dan yang ke-10, undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Contohnya, seminggu sebelum hendaknya terlaksana acara tersebut, undangan harus sudah dikirim.
Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis kegiatan keprotokolan yang kedua, yaitu kegiatan tingkat universitas atau perguruan tinggi atau kedinasan lain instansi. Yang pertama yaitu ada upacara wisuda. Nah, upacara wisuda ini nampaknya di berbagai perguruan tinggi itu sudah lazim. Namun menurut pengamatan masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi, baik tata cara protokolnya maupun Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tata ruang ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tata ruang untuk kelompok pimpinan universitas, yang kedua yaitu untuk kelompok wisudawan, dan yang ketiga yaitu untuk kelompok para orang tua wisudawan. Nah, kemudian ada tata tempat, tata busana, tata upacara. Nah, tata upacara ini meliputi pembukaan oleh rektor, yang kedua pelantikan wakil lulusan atau sarjana utama oleh rektor yang didahului oleh amanat rektor. Kemudian penyampaian ijazah, dan yang terakhir yaitu sambutan-sambutan. Selanjutnya yang kedua yaitu upacara pengukuhan guru besar. Nah, seseorang sebelum dikukuhkan sebagai guru besar terlebih dahulu dilakukan upacara pelantikan. Nah, biasanya dasar yang digunakan untuk melantik seseorang sebagai guru besar yaitu surat putusan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tata ruang. Nah, tata ruang itu ruangannya harus sesuai dengan kebutuhan, misalnya kayak jumlah kursi dan mejanya. Kemudian yang kedua yaitu papan nama petunjuk yang diperlukan. Yang ketiga yaitu tata suara harus memadai, disesuaikan dengan tata ruang dan tempat. Yang keempat yaitu tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Kemudian ada tata tempat. Nah, tata tempat ini dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing untuk para guru besar yang bertoga, kemudian undangan VIP dan undangan keluarga guru besar yang dikukuhkan, yang semuanya dilakukan berdasarkan presence. Kemudian ada tata busana. Nah, tata busana bagi semua guru besar ini yakni memakai pakaian toga dengan dasi kupu-kupu berwarna putih. Bagi undangan VIP memakai pakaian sipil lengkap, sedangkan untuk TNI Polri bisa menyesuaikan. Nah, selanjutnya yaitu tata upacara. Nah, tata upacara ini meliputi yang pertama yaitu pembukaan, kemudian ada pidato pengukuhan oleh guru besar yang bersangkutan, kemudian pemberian ucapan selamat kepada guru besar yang bersangkutan disertai keluarganya, kemudian yang terakhir yaitu ramah tamah. Nah, selanjutnya yaitu upacara bendera. Nah, upacara ini dapat dilakukan pada saat peringatan yang bersifat nasional maupun lokal. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam upacara bendera yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tata ruang. Nah, biasanya upacara ini dilakukan di lapangan yang terbuka. Kemudian ada tata perlengkapan bendera, mimbar, sound system, kemudian naskah-naskah yang akan diucapkan, petugas bendera, komandan upacara, dan lain sebagainya. Kemudian ada tata busana. Nah, di sini mereka berpakaian sipil harian atau PHS. Kemudian ada tata urutan upacara. Nah, tata urutan upacara ini seperti pada upacara pada umumnya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada upacara disnatalis. Nah, pada upacara disnatalis ini dilaksanakan suasananya itu lebih khidmat daripada upacara yang lainnya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tata ruang. Nah, tata ruangan ini itu hampir sama dengan upacara pengukuhan guru besar. Kemudian ada tata tempat duduk yang berpedoman pada presensi keadilan. Nah, perlengkapan yang diperlukan itu ada
ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada member pidato, ada sound system, meja dan kursi, kemudian dekorasi bendera fakultas dan universitas, ada buku pidato disnatalis dan buku tahunan rektor, kemudian ada petugas pelaksana upacara, tapak meja yang secukupnya, dan tanda penghargaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada upacara promosi doktor. Nah, upacara semacam ini itu diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional yang hanya diperkenankan kepada perguruan tinggi tertentu yang memiliki program studi pasca sarjana, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ada tata ruang, tata tempat, kemudian seorang pembawa barisan tim penguji yang akan mengatur jalannya ujian promosi, kemudian ada tata busana dan tata upacara. Nah, tata upacara ini meliputi ada pembukaan oleh rektor, kemudian pelantikan wakil lulusan atau sarjana utama oleh rektor yang didahului oleh amanat rektor, kemudian penyampaian ijazah, sambutan-sambutan, dan yang terakhir yaitu masuk pada acara inti yaitu upacara promosi doktor. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iva Afifa Dianawati. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kegiatan keprotokolan. Dalam jenis-jenis kegiatan keprotokolan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kegiatan keprotokolan yang bersifat umum atau kenegaraan, dan yang kedua yaitu kegiatan keprotokolan yang bersifat universitas atau perguruan tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis keprotokolan yang bersifat umum atau kenegaraan. Jenis kegiatan keprotokolan yang bersifat umum atau kenegaraan biasanya banyak diselenggarakan di instansi pemerintah. Kemudian bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain yang pertama yaitu upacara pelantikan dan serah terima jabatan. Dan yang kedua yaitu upacara penandatanganan naskah kerjasama. Yang ketiga yaitu upacara sumpah pegawai. Yang keempat yaitu upacara peresmian atau pembukaan gedung baru. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan seminar atau simposium. Semua kegiatan tersebut mempunyai aturan atau hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama yaitu tata ruang yang berkaitan dengan tempat diselenggarakan acara tersebut. Yang kedua yaitu adanya kelengkapan upacara yang berkaitan dengan perlengkapan yang digunakan pada saat upacara. Dan yang ketiga yaitu urutan acara yang berisi tentang rangkaian terjadinya acara dimulai dari awal hingga akhir acara. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.